Baik, saya Karisma Atika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelum memasuki pembahasan, ada pun latar belakang di dalam PPT saya, yaitu setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk membentuk jaminan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dengan tercapainya suatu tujuan, manajemen organisasi dapat mengukur bagaimana kinerjanya dalam proses hingga tujuan itu dapat tercapai dan dapat menilai apakah manajemen itu sudah bekerja dengan baik. Dalam hal ini, tujuan dari akuntansi sektor publik tidak untuk mencapai keuntungan melainkan pelayanan terhadap masyarakat. Baik, lanjut ke pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan fungsi sistem pengendalian sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Fungsi pengendalian manajemen meliputi 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Motivasi orang-orang dalam organisasi, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui atau berupa anggaran. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Pembahasan ketiga, yaitu struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktural pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibentuknya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan untuk organisasi pemimpin. 2. Untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit memiliki kompetensi sehingga mengurangi bahan tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya, tanggung jawab manajer pusat. Pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antar sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan strategi, 3. Penganggaran, 4. Operasional, 5. Evaluasi kinerja. Seluruh komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi tujuan organisasi dengan tujuan personal. Sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keseluruhan antar gaya manajemen dan gaya komunikasi. Untuk kesimpulannya, yaitu pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, implementasi kinerja. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai pengendalian informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian.
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tanggung jawab manajer pada pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antar sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dengan target kinerja. Tiap-tiap pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu dan penggabungan program-program dan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Terima kasih, semoga bermanfaat.